Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Desmita Naza Afifa dan Feni Ninda Vidya Astuti. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk menjelaskan materi tentang analisis prospektif. Proses proyeksi keuangan merupakan perencanaan keuangan perusahaan untuk di masa mendatang dengan berlandaskan pada laporan keuangan tahun yang lalu. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan yang masih dalam bentuk perencanaan, maka di dalam laporan keuangan tersebut harus dicantumkan kata pro forma yang mempunyai arti bahwa laporan keuangan menunjukkan ikhtisar kondisi keuangan perusahaan yang belum dilaksanakan. Informasi yang di dalamnya masih dalam bentuk proyeksi atau perencanaan mengenai kondisi keuangan di masa yang akan datang. Proses proyeksi dimulai dari laporan laba rugi, diikuti dengan laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama, proses laporan laba rugi. Proses proyeksi dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan, misalnya dengan menggunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Analisis lebih rinci juga bisa melibatkan informasi eksternal seperti tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan, peta persaingan, dan bauran toko baru dan toko lama. Beban penyusutan merupakan pos material dan harus diproyeksi secara terpisah. Penyusutan merupakan beban tetap dan merupakan fungsi dari jumlah aset yang dapat disusutkan. Untuk itu, beban penyusutan harus dihitung berdasarkan persentase penyusutan dikalikan saldo akhir aset di tahun sebelumnya, atau ditambah pengeluaran modal untuk membeli aset baru apabila ada. Kedua, proyeksi neraca. Ramalan terhadap neraca dapat meliputi beberapa langkah berikut. Yang pertama, buatlah proyeksi aset lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan proyeksi penjualan tingkat perputaran piutang usaha. Yang kedua, buatlah proyeksi kenaikan aset tetap dengan estimasi pengeluaran modal yang didasarkan pada tren historis atau informasi dalam bagian manajemen discussion and analysis MDA di laporan tahunan. Yang ketiga, buatlah proyeksi kewajiban lancar selain utang dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan. Yang keempat, hitunglah bagian lancar hutang jangka panjang atau bagian yang jatuh tempo dari catatan utang jangka panjang. Yang kelima, utang jangka pendek lainnya diasumsikan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Yang keenam, saldo awal utang jangka panjang diasumsikan sama dengan utang jangka panjang tahun lalu dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo. Yang ketujuh, asumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun lalu, kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Yang ketiga, proyeksi laporan arus kas. Kelemahan dalam model proyeksi keuangan yang pertama, model proyeksi keuangan tidak mengindikasikan kebijakan keuangan mana yang paling baik, namun hanya menggambarkan beberapa alternatif kondisi. Yang kedua, banyak simplifikasi dari keadaan sebenarnya, sedangkan keadaan sebenarnya dapat berubah menjadi hal yang tidak diduga sebelumnya.
Yang ketiga, tanpa perencanaan jangka pendek perusahaan seperti dalam laut yang berombak tanpa kemudi untuk pegangan. Perencanaan keuangan harus diterjemahkan dalam detail anggaran keuangan dan operasi. Manfaat analisis prospektif. Beberapa manfaat dalam analisis prospektif antara lain: yang pertama, security valuation; yang kedua, management assessment; yang ketiga, assessment of solvency. Analisis sensitivitas dalam peramalan. Beberapa analisis sensitivitas dalam peramalan antara lain: yang pertama, tentukan asumsi-asumsi yang mungkin ada, misalnya sales growth, expense percentage, turnover rate, untuk menentukan asumsi yang paling berpengaruh terhadap proyeksi laba dan aliran kas. Yang kedua, amati dengan cermat variabel yang berpengaruh. Yang ketiga, siapkan skenario yang diharapkan, optimis dan pesimis, untuk menentukan hasil yang mungkin terjadi pada a range of possible outcomes. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.